Mas Ganjar, Ya. kami menanyakan beberapa orang tentang sosok seorang Ganjar Pranowo. Ya, kita dengar dulu ya, apa sih kata orang kalau dengar nama Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar Pranowo itu... Nah ini. Nggak pernah ketemu langsung sih. Aha, beruban. Sosok pekerja keras, tidak kenal lelah. Seorang pemimpin yang saat ini memang pantas memimpin Jawa Tengah. Setiap politisi itu harus ganteng seperti beliau. Karena memikat hati wanita. Pintar-pintar gimana gitu. Selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan. Cara beliau berkata, cara beliau berjalan, cara beliau bersikap Kayaknya orangnya funky gitu. memesona. Kegaharan seorang laki-laki. Wah, itu pada saat beliau ngamuk-ngamuk di jembatan Timbang. Waduh. Punya perencanaan strategis yang luar biasa pula. Menggebrak petugas jembatan Timbang di situ. Terus bisa mengantarkan Jawa Tengah lebih sukses dan lebih berwibawa lagi ke depan. Semangat terus Pak. Marahin semua Pak di jembatan Timbang Pak. Suruh timbang Pak. Timbang, timbang, ayo timbang. Benar nggak Pak? Kalau nggak, bilang gini, kalau iya, lambaikan tangan. Dah Bapak. Jadi fenomenal ketika Mas Ganjar itu marah karena ada pungli. Ya, Ya jembatan kan? Timbang. Ya. Jembatan Timbang. Sekarang masih ada nggak? Katanya udah ditutup ya? Oh enggak. Setelah kejadian itu memang kita restrukturisasi jembatan Timbang dan ternyata posisi sumber daya manusia atau petugas yang di sana itu kurang. Maka kemudian kita tutup beberapa biar lebih optimal begitu. Susah ya, memang menghilangkan praktek-praktek korupsi yang dimulai dari pungutan liar itu susah ya? Susah. Berat sekali ya? Karena begini, orang publik juga memberikan, kan biasa Pak. Biasa, jadi kalau naik pangkat bayar biasa. Masuk CPNS bayar biasa. Bahkan ngurus STNK, bayar pajak, itu mereka mengatakan kalau kita nggak bayar ya aneh. Maka sekarang itu bagian dari sektor-sektor yang sekarang saya jadikan contoh, dari yang gelap-gelap kita bikin semua yang terang-terang. Memang kita harus berubah. Orang menganggap biasa bayar untuk mempermudah sebuah pelayanan. Padahal publik mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, lancar, itu harusnya adalah kewajiban dari aparatur sipil negara. Harus, karena memang sebenarnya sumpahnya begitu. Ya. Cuman waktu kita ngecek di jembatan Timbang itu, saya baru sadar setelah itu saya undang satu-satu, saya kumpulkan, saya bicara dengan yang lain, berapa bayaranmu? Insentif dia setiap hari itu Rp50.000. Dari rumahnya dia datang. Sementara duit yang tiap hari lewat itu distorkan waktu saya datang itu segini. Ya. Jadi artinya Rp50.000 itu sangat sulit untuk membentengi dari godaan mengambil yang tidak ada orang yang bisa melarang. Bahkan silakan prasmanan begitu. Ya. Dan terjadinya prasmanan. Nah itulah yang kemudian kita rubah, akhirnya saya kasih tambahan tunjangan penghasilan, tambahan penghasilan kepada Itu pegawai. efektif, menaikkan penghasilan itu salah satu atau itu cukup bisa efektif untuk... Enggak, itu salah satu saja. Salah satu. Karena gini, sorry Mas Ganjar. Kita punya liputannya, Mas Ganjar juga sidak dan melihat di satu tempat itu ada CCTV. Tetapi CCTV untuk memberikan pengawasan supaya tidak terjadi pungli, itu juga bisa diakalin. Ketahuan sama Pak Gubernurnya. Saya ingin mengingatkan teman-teman seperti apa peristiwanya. Kamera kok. CCTV Pak? CCTV, kamera CCTV. Ngadepin nanti. Itu mah semua Pak, dari yang bawah itu Pak, itu semua kan apa itu? Ke tembok itu mah. Ke tembok. Kalau yang ini semua Pak. Ora, aku tekan sing kuwi. Aku tekane sing kuwi, ana ora tak go mulih wae. Ini kamera Rono ora enak ya? Oh ini kamera yang di sini ini Pak. Elah lah sampean ditekoni ora enek-enek piye. Sampean mudeng ora jane iki? Mudeng kuwi kamera apa? Kamera yang di sini Pak. Lah iki nyoroti sapa kuwi? Ini nyoroti ini Pak. Ya ora mungkin, Mas. Yang lewat-lewat sama pengemudi.
Jadi CCTV itu adalah alat untuk mengawasi, tapi tetap aja bisa diakalin gitu ya. Yang mestinya ke arah meja ditaruh ke bawah. Iya, jadi Mbak, sebenarnya saya mau marah lagi, tapi waktu marah saya di Subah di Batang itu membuat banyak orang, Pak Gubernur, Mbak, kalau ada sesuatu yang keliru tidak perlu marah-marah, Pak. Oke, jadi waktu itu saya menahan marah ini. Cuman harus sambil tertawa, maka saya rangkul, saya ini, Mas, ini jembatan timbang kedua yang saya temukan nggak beres. Kalau saya pecat Anda, nanti saya kezam. Terlalu kezam. Tapi kalau Anda saya nggak pecat, Anda sudah saya naikkan bayarannya, masa begini. Kenapa Pak? Ya masa ada CCTV ngadep ke tembok. Yang benar saja. Alasannya menarik, mereka juga punya argumen. Pak, itu proyeknya dari pusat, Kementerian Perhubungan dan belum diserahkan, nggak ada urusannya. Jadi ada aja ya alasannya ya? Alasannya, kalau alasan memang jago. Nah setelah sidak, coba menurut Pak Gubernur, apakah sidaknya Pak Gubernur itu bisa menghentikan pungli? Kita coba tanya salah satu supir yang juga selalu melewati Sarang di Rembang tuh ya. Apa pengalaman mereka kalau tetap harus ngelewatin pos itu? Yuk. Kalau di jembatan Timbang Sarang itu masih ada mel-melan nggak Mas? Ya ada yang ngemel, ada yang beli kompen Pak. Nah, modusnya gimana biasanya Mas? Kalau ngemel biasanya sambil jalan Pak, kasih uang ke petugas gitu. Kalau kompen? Kompen masuk ke dalam kantor kasih uang, bayar 60.000 kompen. Buat. Terus kalau ngemel itu biasanya modusnya gimana Mas? Ya istilahnya memperlancar Pak, biar nggak ditilang. Berapa ngasih uang? Kadang 20, tapi kan lebih enak gak ribet daripada masuk timbangan. 20.000 masih ribet kadang. Jadi 20.000 sampai 60 rata-rata. Ya, sampai masih ada loh. Masih, tidak bisa mereka. Jadi bahkan ada modus baru. Jadi kalau mau menjelang maghrib, mereka istirahat dulu, terus kemudian truknya berderet. Ketentuannya, kalau dia sampai jembatan Timbang itu ngantrinya sampai 1 kilometer, maka 1 kilometer lebih 1 senti itu dibebaskan untuk jalan. Caranya dia, modusnya juga bagus supir-supir ini. Dia berangkatnya bersama-sama, akan macet nanti. Nah yang sana disuruh jalan. Satu itu. Yang kedua, penurunannya sebenarnya cukup signifikan. Saya tidak yakin pelakunya yang menerima itu adalah dari jembatan Timbang pegawai saya. Karena di sana ada banyak orang. Atau barangkali mereka sebelum masuk itu sudah di stop di pinggir jalan. Kenapa Mas Ganjar nggak yakin tuh dari ininya Mas Ganjar? Ya, petugasnya. Saya mengambil sampling di beberapa jembatan Timbang dengan saya pasang orang tanpa dia tahu. Sampai dengan hari ini. Dan kemudian CCTV-nya itu kita ganti orang semuanya. Setelah kejadian pertama di Subah itu, semua saya rotasi, kemudian kita pasang orang baru. Termasuk kita mutasikan ke tempat yang lain. Tapi seperti supir tadi menyampaikan kepada saya, masih terjadi iya. Maka sekarang saya selalu menyampaikan, tolong kalau ada terjadi sesuatu, Anda bisa potret wajahnya, kasih ke saya hari itu, saya mencatnya besok pagi. Enggak pakai babi Bu, saya pecat besok pagi. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya partisipasi dari publik. Termasuk kenapa saya pasang akun Twitter saya itu sebenarnya biar publik bisa melaporkan. Hari ini tadi ada yang melaporkan kepada saya, dia rekam, ada suaranya, tapi tidak ada gambarnya karena kayaknya handphonenya ditaruh di bawah. Tapi ngurusnya di kecamatan. Memang kecamatan wilayahnya Bupati Wali Kota, tapi dia bilang, kalau ini pakai kwitansi nggak Bu? Nggak ada, administrasi kantor begini nggak pakai kwitansi. Saya belum sempat tanya, tapi saya tanya di Twitter saya, itu di kecamatan mana? Harapan saya kalau itu tahu, saya bisa perintahkan pada Bupati Wali Kotanya. Nah, partisipasi inilah yang kemudian bisa membuat efek jerah agak lumayan. Jadi bagus juga ya bahwa mahasiswa Jawa Tengah bisa ikut berpartisipasi meningkatkan pelayanan publik yang bersih. Jadi mungkin Anda bisa juga jadi detektif-detektif yang menangkap Papa minta saham.